terpaksa untuk kita antar itu mayat di rumahnya istrinya. Pokoknya itu mayat itu tidak diselamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat malam buat sahabat KSM dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu buah cerita yang akan diceritakan oleh sahabat kita yang sebelumnya dia sudah pernah menceritakan tentang kisah mistisnya. Oke, supaya tidak lama-lama kita langsung dengarkan saja ceritanya. Perkenalkan, nama saya Marno. Saya dari Donggala. Pada waktu banjir itu hujan mulainya jam 4 sore. Nah, pada waktu sore hari itu saya sementara menonton di dalam rumah sama satunya ibu, ada tetangga saya. Nah, pas keluar dari situ itu hujan berhenti sampai jam 6, sudah mau maghrib. Nah, jadi saya punya nenek itu yang dibawa air itu dia masih di kebunnya jam 5. Nah, pas setengah 6, nah dia sudah mau pulang ke rumahnya. Pada waktu itu dia mau pulang, banjir di jalan. Dia kan lewat sungai, naik gunung. Jadi dia pulang itu lewat sungai juga dong. Nah, jadi di jalan itu banjir sungai. Jadi pada waktu itu dia juga sementara mabok. Kalau orang di sana bilang ini keduet. Oh iya, Maksudnya ini keduet. Ya. Pada waktu itu dia juga membawa yang sesuatu. Ikan garam. oh iya. Ikan garam itu dia bawa. Dia taruh di tangan, dia bawa. Baru dia lewati air itu. Dia mau lewati. Nah, jadi pada waktu itu ada tetangga, saya punya tetangga di situ. Nah, kemudian ada juga saya punya tante di situ. Nah, di situ dia punya tanteku. Dia mau menyeberang banjir itu. Itu banjir sekitar 1 meter 30 begitu. Iya, kedalaman. Iya, dalamannya 1 meter 30 dalaman banjir. Jadi saya punya tante itu sudah bertanya, jangan dulu kamu lewat bola. Apa air masih besar? Iya. Apa banjir? Jangan dulu lewat. Tapi dia cuma kayak tidak begitu, tidak dengar. Iya. Dia tidak peduli. Dia asal itu melewati banjir itu. Nah, begitu dia lewat banjir itu, dia lewat di situ di sungai itu, sekitar jarak 1 meter belum. Pas hampir 2 meter di tengah air, sudah di bawah banjir, di bawah yang besar. Jadi saya punya tetangga itu sama saya punya tante sudah panik, sudah bertanya di kampung, minta tolong. Itu neneknya Marno sudah ke sana, dia bilang di bawah air. Nah, jadi kita sementara menonton.
sementara menonton. Nah, sudah jam sudah bahasa maghrib. Nah, semua kita di dalam rumah itu turun semua, lari. Nah, kemudian dia punya anak lari juga, pakai jari itu papanya itu. Jadi dia lihat itu papanya di bawah air, kurang kepala yang lihat, kurang kepala. Nah, dia kejar-kejar itu papanya itu di bawah air, tidak ada dia dapat. Sekitar hampir setengah kilo dia kejar, tidak ada dia dapat. Karena air besar. Pas kan di bawah di situ ada dua sungai. Jadi sungai itu sudah besar sekali. Nah, dari situ dia sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Maksudnya dua sungai itu sungainya bercabang gitu. Iya, bercabang. Nah, bercabang sungainya. Pokoknya itu malam kita sudah panik semua. Sudah panik. Itu dia punya istrinya sudah menangis. Iya. Sudah menangis. Pokoknya kita di situ satunya mama, satunya tante itu kada tidur satu malam itu. Pokoknya pagi-pagi kita cari pagi-pagi. Jadi kita cari itu pagi-pagi itu pas semua tengah hari belum didapat. Pas sore belum dapat juga. Nah, jadi sudah dikabarkan sama dia punya adiknya, kakaknya, dan datang juga mencari. Hari kedua kita cari itu sampai di Desa Limborong namanya. Itu yang dekat yang air laut tuh. Nah, kita cari sampai di Limborong, kita ketemu. Pokoknya kita terus mencari sampai dapat. Akhirnya kita ketemu juga. Pas hari ketiga kita cari lagi. Pas hari keempat kita cari lagi, kita ketemu. Pas dari situ kita sudah pasrah saja. Mungkin dia sampai di laut. Di sana kan sudah airnya. Saya makan tuh. Ada warga salah satu di Desa Lumbudolo. Ah, itu perempuan. Pada waktu itu hujan juga. Dia itu mau cari kelapa maksudnya, mau cari kelapa yang jatuh. Jadi pas dia mau pulang, ada mayat yang dapat. Ada mayat. Ada sesuatu yang dapat itu, ada mayat. Dia bilang, astagfirullah, ayat ini. Jadi dia panggil semua tetangga-tetangga di Desa Lumbudolo itu. Mari semua. Ada yang sesuatu yang saya ketemu. Apa? Kayaknya mayat. Dia kan takut juga Pak Am itu. Dia pergi di tetangga kok, supaya dia agar dia takut, dia rasa. Dia panggil semua orang. Jadi dari situlah semua ada warga-warga di Lumbudolo situ masuk di lokasi itu sudah melihat mayat itu. Rupanya itu yang Mbak kenal itu mayat. Dia bilang, ini sudah yang dicari orang di Poe 2. Mayat ini sudah namanya Sobe sudah ini. Ini namanya Sobe sudah yang orang cari di Poe 2. Cari di situ orang naik motor di kampus saya, naik motor. Dia melapor sama tetangga di Poe 2 situ. Di Lumbudolo ada mayat ketemu. Mungkin itu yang kami cari. Pas kita rombongan turun, dapat dia betul sudah. Pokoknya mukanya
hampir semua mukanya. Hancur. Telinganya sudah ada, telinganya sebelah sudah tidak ada, kakinya sudah patah, di mulutnya sudah ada ulat. Nah, pada waktu itu kita kesana itu malam. Pada waktu itu, pokoknya kita itu tebang kayu. Tebang kayu pakai antar itu mayat rame-rame. Tebang kayu baru pakai sarung tuh kita antar itu mayat di rumahnya istrinya. Pokoknya itu mayat itu tidak selamat, datang di kampung langsung kubur. Pokoknya sudah siap itu, kuburannya digali sudah siap semua. Pokoknya langsung datang di kampung sana, langsung panggil semua imam, semua tuh ustaz. Kita kuburkan ini malam mayat, karena sudah posisinya mayat ini sudah berbau. Jadi kita kubur itu malam itu sekitar jam-jam 8 pas kita kubur malam. Jadi di situ kita ya sudah merasa alhamdulillah sudah sampai ketemu ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Apa kita dari keluarga besarnya sudah menangis semua, maupun kakaknya sudah menangis. Pokoknya adik-adiknya itu menangis semua, istrinya, anaknya. Jadi pas banjir itu sekitar jam berapa itu ya? Itu banjir. Kejadiannya itu banjir itu bos sekitar 2 jam. 2 jam. Memang posisinya di situ, kan sungai kecil. Iya, maksudnya itu jam-jam berapa itu? Sekitar jam-jam 5 atau jam berapa? Itu Kejadiannya itu. Kejadiannya itu sekitar jam 6. Mau jam 6. Iya. Berarti mau maghrib ya? Iya, mau maghrib sudah kejadiannya. Sudah mau malam tuh. Itu neneknya itu siapa namanya? Sofe. Oh, Nenek Sofe. Nenek Sofe. Nenek Sofe namanya. Iya. Umurnya sudah berapa kira-kira? Pada waktu itu umurnya sekitar main-main 70-an. 70-an. Iya. Itu salah satu kakaknya nenekku. Iya. Dia berkeluarga itu nenek itu satu. Sama dia sama satunya nenek itu 4 bersaudara. 2 perempuan, 2 juga laki-laki. Dari begitu sudah pada waktu kejadian itu. Selama saya dan warga di situ bilang selama di situ banjir situ baru itu ada sampai kejadian begitu. Manusia di bawah air sampai mati. Oke, sahabat KMS, sampai segitu saja cerita kita hari ini. Nanti kalau ada cerita-cerita yang lain pasti kita akan buat lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga bikin lonceng supaya selalu ada notifikasi video kita di HP para pemirsa dan pendengar. Jadi saya akhiri. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, selamat malam dan bye bye.